Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hana Rabani dari kelas 25. Di sini saya akan membawakan materi stand up komedi yang berjudul Bulan Puasa yang So Sweet. Kalau ngomongin tentang bulan puasa, pasti kita bakal keinget ataupun kangen juga gitu sama momen-momen di bulan puasa. Karena kan bulan puasa itu umumnya orang-orang bakal ngumpul sama teman atau keluarga dan bakal ngadain acara bukber yang walaupun nantinya tuh bakal jadi wacana aja. Terus bulan puasa itu kan bulan yang istimewa dan penuh kebaikan dong. Dan pasti kita harus mengisi waktu luang kita dengan kebaikan, dengan beribadah, dan bakal lebih baik lagi kalau kita mengajak orang lain untuk ibadah juga. Saya ini tiap keluar rumah gitu, tiap ngeliat orang lewat tuh saya suka bilang, misalkan ibu-ibu nih, saya bilang, "Bu, ke masjid Bu." Terus ngeliat Pak RT lewat, saya bilang, "Ke masjid Pak RT." Dia jawab, "Iya deh," gitu. Terus kalau ngeliat orang yang dulu pernah ngerebut pacar saya bilang, "Hai, gue sholatin yuk," gitu. Terus kalau di bulan puasa itu godaannya kan banyak banget ya. Selain makanan-makanan yang kelihatan enak menggugah selera, itu godaan terbesarnya adalah ngegibah, ngomongin orang. Apalagi di zaman sekarang ini kan udah ada teknologi canggih gitu, udah ada sosmed, terus juga orang-orang pasti punya lah grup WhatsApp. Terus kalau saya lihat-lihat nih ya, beda umur beda pembahasannya. Misalkan umur 15 sampai 20 itu pasti ngomongin tentang film, drama Korea, idol, K-pop gitu. Terus tentang bacaan-bacaan yang lagi populer zaman sekarang kayak alternatif universe, Wattpad, webtoon, itu pasti bahasannya udah jauh-jauh dari itu. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pasti kebanyakan ngomongin tentang penyakit. Contohnya ya, rahasia penyembuhan penyakit dengan obat herbal. Itu kan rahasia, tapi kalau di-share kayak gitu bukan rahasia lagi dong ya. Bilangnya rahasia tapi kenapa di-share gitu. Terus yang paling ngeselin itu kalau bocah-bocah main petasan di depan rumah. Apalagi kalau mainnya tuh pas tengah malam. Itu tuh ngeganggu orang tidur. Terus kan kalau dia main di depan rumah gitu, kita nggak bisa tidur dong jadinya. Terus jadi begadang, jadi telat bangun sahurnya. Kalau main kembang api gitu masih oke lah ya, karena kan kalau kembang api masih enak dilihat. Tapi kalau petasan enggak, berisik doang, ngeganggu banget serius. Terus saya pernah nanya sama orang yang main petasan, tujuannya apa sih kayak gitu. Terus dia jawab, dengan entengnya dia jawab, ya biar orang kaget aja sih. Terus saya mikir dong, kalau mau bikin orang kaget aja kan bisa gitu dengan cara yang pelan-pelan, bahkan bisik-bisik juga bisa. Contoh nih, misalkan ada PRT lewat, terus gue bilang, "Pak, anak bapak hamil." Pasti kan bapak PRT tuh bakal kayak tercengang, kaget, mikir kayak, kok bisa anak gue hamil, gimana caranya, gimana ceritanya, karena anaknya tuh cowok. Ya kan, cowok gimana bisa hamil coba, punya rahim aja enggak. Dan yang ngangenin dari bulan puasa itu adalah main sabut sarung sih. Terus sarung dimainin buat perang-perangan. Sarung dari berbagai level tuh ada semua. Dari contohnya tuh ada wadidaw gitu. Terus sarung cap gajah terlungkup dan masih banyak lagi. Udah sih, sekian dari saya materi stand up comedy tentang bulan puasa ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi Rahman Darifani dari kelas 5. Kali ini saya ingin bikin video teks anekdot berjudul "Sekarang pukul jam berapa?". Seorang gelandangan tidur di taman. Ia dibangunkan setelah tidur selama 5 menit oleh seorang pria. "Permisi, apakah Anda tahu pukul berapa sekarang?" Gelandangan itu menjawab, "Maaf, saya tidak punya jam tangan, jadi saya tidak tahu pukul berapa sekarang." Pria itu meminta maaf karena membangunkan gelandangan itu, lalu melangkah pergi. Gelandangan itu kembali melanjutkan tidurnya. Setelah beberapa saat, ia dibangunkan oleh seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan kucingnya. Wanita itu berkata,
Maaf mengganggu tidur Anda, tetapi sepertinya saya kehilangan jam tangan saya. Apa Anda tahu sekarang pukul berapa? Gelandangan itu sedikit kesal karena dibangunkan lagi. Tetapi dia dengan sopan memberitahu wanita itu bahwa dia tidak punya jam tangan dan tidak tahu pukul berapa. Setelah wanita itu pergi, gelandangan itu punya ide. Dia membuka tas miliknya dan mengeluarkan pena dan selembar kertas. Di kertas itu ia menulis, "Saya tidak punya jam tangan, saya tidak tahu sekarang pukul berapa." Ia kemudian menggantungkan kertas itu di lehernya dan kembali melanjutkan tidurnya. Setelah sekitar 15 menit, seorang polisi yang sedang berjalan di taman melihat gelandangan tertidur dan di bangku dan membaca tulisan yang digantung di lehernya. Polisi itu membangunkan gelandangan dan berkata, "Saya membaca tulisan yang digantung di leher Anda. Saya pikir Anda ingin tahu bahwa sekarang pukul 14.30. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama gue Fadlika Aulia dari kelas 105. Kalau dipanggil nengok, coba panggil gue. Fadlika. Gue blasteran dari Korea Cianjur. Gak apa-apa. Bapak gue Jungkook dari Korea, emak gue Lisa dari Cianjur. Gak dong, bercanda. Itu mustahil ya. Di sini gue mau ceritain masalah yang ada di lingkungan rumah gue. Gue ini jarang banget keluar, jarang banget berbaur di lingkungan rumah gue. Bisa dibilang gue ini introvert. Soalnya tetangga gue tuh pada ngeselin. Nih ya contoh, tetangga gue punya anak. Ini anak nih demen banget nyoret-nyoret kereta. Enggak dong, bercanda, itu mah supaya mending dah kalau misalnya dia coret-coret di tembok rumah dia. Lah ini tembok rumah gue. Terus pernah waktu itu gue bilangin, "Dek, kalau misalnya mau coret-coret jangan pakai spidol atau krayon, mending pakai cat aja biar sekalian lu nguli di rumah gue." Dan ternyata besoknya dia beneran dateng bawa temen-temennya sambil teriak, "Ayo bedah rumah mereka." Nah, karena gue udah gedek banget sama nih bocah, akhirnya gue bawa dia ke rumahnya. Terus gue panggil emaknya, terus gue bisikin, "Pinjam 100." Terima kasih, itu aja dari gue, Fadlika Aulia, spontan. Uhuy. Cukurukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Iqbal Rahayu dari kelas 105. Gue mau ngerjain tugas bahasa Indonesia, teks anekdot. Jadi itu gue punya cerita nih. Ada nih suatu mahasiswa nanya ke dosen, apa sih itu kepanjangan KUHP. Nah, dosennya tuh enggan menjawab gitu. Nah, jadi lempar ke temennya yang nanya. Nah, habis temennya yang nanya tuh langsung spontan menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Nah, serentak tuh mahasiswa pada ketawa. Itu dari gua. Ya kalau ada kata-kata salah ya maafin dah. Kalau ada ya itu hiburan aja dah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Halo, perkenalkan nama saya Tri Zahra dari kelas 5. Untuk melestarikan lingkungan, dibuat kampanye pelestarian lingkungan hidup. Di sebuah taman dengan banyak pepohonan terdapat tulisan, "Sayangilah aku seperti keluargamu." Di suatu malam, Lulu melintasi taman tersebut dan melihat tulisan tersebut. Lulu berhenti sejenak, lalu mengambil kain dalam tasnya. Ia menutupi pohonan yang ada dengan kain satu persatu. "Untung saya membawa banyak kain." Lula yang melihatnya bertanya, "Kenapa kamu menutupi pohonan itu dengan kain?" "Aku takut mereka kedinginan. Bukankah kita harus menelangi seperti keluarga? Begitulah aku melakukan keluargaku." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda dari kelas 5. Jadi, kali ini saya akan membawakan materi stand up komedi bertema dengan tarawih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini nggak afdol dong kalau nggak ngejalanin sholat berjamaah tarawih di masjid.
Walaupun saya akui, dan dari 30 hari puasa ini saya cuma terawih ya sekali, 4 kali. Dan itu loh guys. Seperti kebanyakan di daerah lain, di tempat saya juga ada imam yang bacanya cepet, tapi nggak secepat gimana ya, yang soalnya cuma 20 menit. Mungkin imamnya masih saudaraan sama Eminem, saya nggak tahu. Lagian kasihan juga gak sih makmumnya yang udah tua-tua, kalau sholatnya kecepatan ntar tuh dengkul nggak kepake lama, terus curhat. Kapok sih terawih di situ, kecepatannya bukan level saya. Pernah suatu malam saya terawih di masjid, dan kalian pasti udah gak heran sama gangguan-gangguan kalau lagi sholat berjamaah di masjid. Ya, anak-anak kecil atau bocah yang teriak-teriak sambil tabok-tabokan sarung, kalau nggak saling lempar peci, kalau nggak bawa peci, biasanya punya peci yang punya bapaknya. Saya risih banget sama bocil-bocil seperti itu, karena itu berdampak banget pada kekhusyuan sholat saya. Ya walaupun saya juga kadang suka terkondisi, nggak sih, bercanda. Pernah tuh saya lagi sholat taraweh, di sebelah saya ada 2 bocah. Saya baris, tapi saya heran, itu bocah bukannya sholat malah cerita Naruto. Ceritanya malah detail banget. Saking detailnya, sebelum cerita tuh bocah nyanyiin dulu sound openingnya Naruto, baru cerita. Otomatis kedenger dong sama saya. Ya mau gak mau saya harus fokus dan konsentrasi sama sholat saya. 4-5 rakaat saya masih tahan. Saya mencoba khusyuk sama bacaannya. Saking fokus dan khusyuknya, imam sudah sujud, saya baru ruku. Ya, saya fokus dengar tuh bocah kelar cerita. Sampai cerita habis, tuh bocah langsung nyanyiin ending cerita itu juga, sambil dibacain siapa aja yang ada di kredit titelnya. Kelar taraweh ada aja yang bikin saya sebel. Pas pulang desek-desekan, udah gitu sendal ketuker lagi, ngeselin banget. Masih mending kalau ketuker sama carpil atau homipad. Lah ini sama sendal anta-berantah yang udah kondisinya hampir mirip dibegal di amuk masa. Saya lihat dari dekat, ada bekas cabik-cabik, ada lubang kecil-kecil, karetnya udah melar, ada juga yang kebakar. Kayaknya ini habis dimodif deh sama anak-anak motor. Dipikir daripada saya pulang nyeker, ya kepaksa saya pakai tuh sendal modif buat pulang ke rumah. Tapi sebelum saya pakai 10 meter dari masjid, itu sendal putus. Kesel deh, kayak saya tuh udah memilih sendal itu, tapi malah putus di jalan. Ya udah, saya putar balik nyari sendal yang agak mendingan, dan dengan jahatnya saya tukar. Keesokan harinya pas saya tarawih lagi, saya ditabuk orang dari belakang saya. Ternyata sendalnya ketukar sama sendal saya. Bapak-bapak itu ngomong, "Oh, jadi kamu yang suka nuker sendal saya? Kalau nuker jangan sebelah kanan doang dong." Saya dikira gembel sama orang lain. Terus saya jawab, "Maaf ya Pak, soalnya saya buru-buru karena saya udah ketinggalan sampai episode Naruto." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.